Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, para pengurus Masjid Jami'ah Mukarramah, para jemaah sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, di malam yang mubarak ini kita masih diberikan umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kita dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan pengajian. Kebetulan guru kita Habib Hamid bin Ja'far Al-Qadri belum sampai dan belum ada beritanya. Ya, daripada kosong saya sementara badal kalau gentinya, kalau yang aslinya udah ada ya harus tahu diri, mundurin diri, tahu diri. Namanya ganjel itu kan nggak boleh tebal-tebal, yang penting ada ganjelnya deh. Ban serep, kalau ban aslinya udah ditambal udah bagus ya, ban serep buka. Saya harus tahu diri. Mudah-mudahan langkah demi langkah kita dari tempat masing-masing menuju tempat yang mulia ini dicatat sebagai amal soleh, amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam senantiasa Allah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah para jemaah sekalian, untuk tabarukan mari kita awali dengan bacaan ummul kitab suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan keberkahan Fatihah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan hajat kita, baik hajat duniawi maupun hajat ukhrawi. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, dipanjangkan usianya, dimurahkan rezekinya. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, mudah-mudahan mereka menjadi anak yang solih dan solihah, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan mereka dilapangkan di alam kuburnya, diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jemaah sekalian, biasanya kajian kita Riyadhus Shalihin, saya nggak bawa kitabnya. Insya Allah yang saya akan sampaikan juga hadis riwayat Imam Muslim, ditulis juga dalam kitab Riyadhus Shalihin, cuman halamannya lupa lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Satu hadis saja, mau datang aslinya mau enggak satu hadis saja.
Hadis ini isinya ada 3. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, yakni hari kiamat. Hari kiamat disebut hari akhir karena apabila udah terjadi kiamat enggak ada lagi hari dunia, adanya hari akhirat. Barang siapa iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, faliyakul khairan aw liyasmut, maka hendaklah berbicara yang baik. Kalau memang tidak bisa berbicara yang baik, mendingan diem, dengerin orang yang lagi berbicara yang baik. Apa yang dimaksud faliyakul khairan? Aima bihi sawabun minal qawl. Yang dimaksud faliyakul khairan adalah ucapan-ucapan yang akan mendapatkan pahala jika diucapkan. Baca Al-Quran, baca sholawat, memberikan nasihat kepada orang lain, atau mengumandangkan azan. Bahkan orang yang biasa mengumandangkan azan dengan imam rawatib itu kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tinggi para muadzin daripada imam. Maka disebutnya muadzin itu orang yang dipercaya. Kalau imam disebutnya dhamin, orang yang menanggung. Menanggung apa? Menanggung bacaan Fatihahnya makmum masmum. Kalau muadzin disebut mu'tamin, orang yang dipercaya. Jika dikumandangkan azan, setiap orang yang mendengar suara azan percaya udah maghrib, udah subuh. Pertanyaannya, tapi kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengumandangkan azan? Enggak ada sama sekali hadis Rasul mengumandangkan azan. Jawabannya, ini kata ulama, bukan kata saya. Kata ulama, Rasul lebih mementingkan jadi imam daripada muadzin. Karena kalau Rasul mengumandangkan azan, setiap kaum muslimin dan muslimat wajib datang ke masjid untuk ngikutin sholat berjamaah. Makanya Rasul nggak pernah mengumandangkan azan. Sesuatu yang dipentingkan oleh Rasul, oleh umatnya, dianggap sebagai ibadah wajib. Maka yang pertama mengumandangkan azan atas perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sahabat Bilal bin Rabah. Adapun yang pertama diajarin azan melalui mimpi adalah sahabat Abdullah bin Zaid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengadakan musyawarah dengan para sahabat. Inilah ketawaduan Rasul, padahal Rasul memberikan keputusan untuk mengumpulkan sholat berjamaah tanpa musyawarah, pasti para sahabat setuju. Tapi kenapa Rasul mengadakan musyawarah dengan para sahabat? Ini agar diikuti oleh kita. Wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah dalam suatu urusan. Dan orang yang diajak musyawarah merasa dihormati, diminta pendapatnya.
Orang yang musyawarah itu bukan untuk mendengarkan pendapat, tapi untuk diminta pendapatnya. Maka pada malam itu mengadakan musyawarah. Isi musyawarah bagaimana caranya mengumpulkan agar kompak sholat berjamaah. Ini terjadi pada tahun pertama Hijriah. Berarti Rasul tahun pertama sudah hijrah ke Madinah. Ada di antara sahabat yang mengusulkan, saya berpendapat untuk ngumpulin sholat berjamaah, ciri-cirinya udah masuk waktu sholat, mukul lonceng aja. Kata Rasul, nggak boleh, itu bukan kebiasaan orang-orang muslim. Ada yang mengusulkan, gimana kalau udah yakin masuk waktu sholat menyalakan api? Kata Rasul, nggak boleh, karena itu kebiasaan orang-orang Majusi. Bagaimana kalau mukul kentongan? Nah, Rasul setuju. Ya udah, besok bikin kentongan. Kentongan itu dibikin dari kayu, dibolongin tengahnya sehingga bersuara ketika dipukul. Malam itu juga banyak para sahabat yang mimpi. Pertama, yang lapor pagi-pagi kepada Rasulullah SAW, sahabat Bilal bin Rabah. Ya Rasulullah, semalam saya mimpi ketemu dengan orang laki-laki, dia bawa kentongan. Saya panggil, ya Abdullah, Anda hadakus, wahai hamba Allah, kemari. Apakah kentongan mau dijual? Kata dia, buat apa sampai nanyain kentongan untuk dijual? Kata sahabat Abdullah bin Zaid, gunanya untuk ngumpulin sholat berjamaah. Pertama, ngasih tahu udah masuk waktunya sholat. Yang kedua, agar para jemaah kompak kumpul untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kata si laki-laki itu, apa tidak perlu aku kasih tahu, lebih baik untuk ngumpulin sholat berjamaah daripada mukul kentongan? Sahabat Abdul bin Zaid menjawab, tentu saja, apa yang lebih baik? Kemudian dia itu ngajarin adzan. Ini sahabat Abdullah bin Zaid diajarin adzan ketika tidur, ketika mimpi, bangun hafal. Beliau ngajarin adzan anak saya, ya Rasulullah, kalimatnya begini. Kata Rasul, ru'yatu kahakun, mimpi sampean benar. Ajarkan kalimat adzan ini kepada sahabat Bilal bin Rabah, karena suaranya lebih bagus daripada sampean, suaranya lebih tinggi daripada sampean, napasnya lebih tinggi, lebih panjang daripada sampean. Nah, ini menjadi dalil yang mengumandangkan adzan itu, ya suaranya kudu bagus, napasnya panjang, tapi jangan terlalu panjang. Ada di sono, saya kalau ngajar subuh di sono, saya ke sono udah mengumandangkan adzan dia. Sholat qobliyah subuh selesai, belum selesai adzan, napasnya panjang banget. Saya nanya, yang adzan sana siapa? Tentara. Oh pantesan, olahragawan tentara, napasnya panjang. Alah napas saya. Kemudian sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mendengar laporan sahabat Abdullah bin Zaid. Seketika sahabat Umar loncat sambil bawa selendang. Beliau langsung menghadap Rasul.
Ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq. Ya Rasulullah, demi Tuhan yang mengutus engkau dengan sebenarnya. Saya juga mimpi, sama seperti Abdullah bin Zaid, mimpi diajarin adzan. Setelah diajarin adzan, suruh mundur sedikit, kemudian kumandangkan iqamah. Tahu-taunya yang mimpinya sama pada malam itu lebih 10 orang sahabat, mimpinya sama. Kata Rasul, bukan hanya kalian mimpi diajarin adzan, Jibril juga datang kepadaku ngasih tahu cara, ngasih tahu udah masuk waktu sholat dan cara untuk ngumpulin sholat berjamaah, kumandangkan adzan, kemudian iqamah. Maka dijadikan suatu kesunatan dilaksanakan sebelum sholat fardu, yaitu disunahkan mengumandangkan adzan dan iqamah. Makanya yang mengumandangkan adzan nadanya, napasnya panjang dan diulang-ulang. Kenapa? Karena manggil. Kalau iqamah agak cepat. Kenapa? Orang udah pada kumpul. Nah itu diantaranya kata-kata yang baik, yang bagus adalah mengumandangkan adzan. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Para ulama banyak yang menafsirkan ayat ini adalah orang yang mengumandangkan adzan. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا. Tidak ada kata-kata atau ucapan yang paling bagus daripada orang yang ngajak orang lain, ngajak untuk ibadah kepada Allah, yaitu sholat. Wa amila sholihan, dan dia juga yang ngajak beramal soleh, mau sholat juga. Dan dia mengatakan, sesungguhnya aku di antara orang yang berserah diri kepada Allah. Maka bisa dikatakan dai yang paling jujur adalah orang yang biasa mengumandangkan adzan. Karena enggak sedikit penceramah di atas panggung dengan retorika dakwahnya bagus, bisa dipahami, banyak yang dia omongi enggak dilaksanakan. Saudara-saudara sekalian, sholat subuh itu pahalanya paling tinggi, nilai pahala berjamaah paling tinggi, itu sholat berjamaah. Apalagi bangunnya sebelum subuh, sholat sunnah tahajud. Coba kali-kali diperiksa, itu ustaz yang udah ngomong itu di atas tahun tahajud ya, berjamaah enggak? Banyak kan? Bahkan saya menduga kalau ustaz rumahnya jauh dari masjid, saya menduga jarang berjamaah, apalagi tahajud. Ya maaf, saya bukan orang paling rajin, saya juga banyak malasnya. Kemudian Allah mudah-mudahan yang saya sampaikan saya bisa melaksanakannya. Ini kan dalam pembahasan Habib juga, amar ma'ruf nahi munkar. Dulu kata guru kita Ghairohiman, amar ma'ruf nahi munkar itu terhadap diri sendiri dulu, perintahkan untuk melakukan amal kebaikan. Karena ada kemungkaran yang ada pada diri kita. Apa di antaranya? Ucapan kita, tutur kata kita yang menyakiti perasaan orang lain, itu adalah suatu kemungkaran.
basmi, menggunjing orang, nyakitin perasaan orang. Saya lagi membaca kitab Bidayatul Hidayah, udah berapa kali pertemuan nasihat Imam Ghazali, jagalah lisan kamu dari 8 macam. Yang pertama, jaga lisanmu dari berbicara dusta. Jaga lisanmu daripada menggunjing orang. Bahkan Imam Ghazali mencontohkan, hati-hati kalian seringkali menggunjing orang yang lagi baca Al-Quran. Kata beliau, orang yang menggunjing ahli baca Al-Quran itu tetap dosa. Misalkan semalam udah mendengar orang yang membaca Quran, kemudian besoknya kita ngobrol dengan kawan kita yang semalam baca Quran bagus ya, dia bagus. Tapi saya menilai dia itu pamer, dia itu ria, pengen dipuji oleh orang lain. Kita doainnya mudah-mudahan enggak pamer, tapi untung kita mah kalau baca Quran ikhlaskan, dikirain enggak dosa. Ini omongan ini kalau didengar oleh orangnya pasti dia marah. Yang kedua, dirinya mengaku suci. Kalau kita membaca Quran ikhlaskan, yang namanya ikhlas itu tidak diucapkan. Ikhlas itu adalah pekerjaan hati. Nah, maka dari itu pesan Rasul, orang yang iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir hendaklah berbicara yang baik. Maksudnya berbicara yang ada manfaatnya, manfaat untuk dirinya, manfaat untuk orang lain, sehingga dia akan mendapatkan pahala. Yang keduanya, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, hormatilah tetangganya. Ya Allah, tetangga kita banyak para jemaah sekalian. Bisa dibayangin dulu pada masa penjajahan, ini jam segini udah sepi, kita nggak bisa kumpul seperti ini. Dan kita hidup di Jakarta, tetangga kita berbeda-beda. Ada tetangga yang satu darah, satu daerah, satu akidah, sama-sama sekeluarga merantau dari kampung ke Jakarta. Udah masing-masing punya rumah-rumahnya berdekatan. Itu adalah tetangga yang satu darah, satu daerah, satu akidah. Ada tetangga yang beda darah. Ketika di kampung beda desa, beda kampung, beda kecamatan. Tapi satu akidah banyak. Kemudian ada juga tetangga berbeda darah, berbeda daerah, berbeda akidah. Kanan kiri kita akidahnya berbeda-beda, tetap kita harus saling menghormati. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersumpah, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak sempurna imannya, demi Allah tidak sempurna imannya, demi Allah tidak sempurna imannya. Para sahabat kaget, siapa ya Rasulullah yang tidak sempurna imannya? Adalah orang tutur katanya menyakiti tetangganya. Makanya kita akurlah meskipun berbeda akidah, apalagi cuma hanya berbeda pendapat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika mau berangkat perang, itu prajurit dikumpulin, bala tentara dikumpulin, dikasih nasihat.
Di antaranya yang keluar tutur kata yang mulia dari Rasulullah SAW, siapa di antara kalian yang punya salah sama tetangga nggak boleh ikut perang. Di antara sahabat ada yang mengacungkan tangan, ya Rasulullah, saya kemarin kencing di dekat pagernya tetangga. Kata Rasul, nggak boleh, minta maaf dulu sama dia. Ya dulu kan susah nyari toilet, asal cer aja kayak kuda. Itu kan menyakiti perasaan tetangga. Nggak boleh, minta maaf dulu sama tetangga, karena dia merasa kebauan, merasa jijik mencium baunya air kencing. Kemudian yang terakhir, singkat saja, barang siapa iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, hormatilah tamunya. Siapapun tamu yang datang ke rumah kita, mau orang kaya, mau orang miskin, kita wajib untuk menghormatinya. Bahkan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, tadi saya baca dalam tafsir surah An-Nisa, ya saya suka ngaji Senin, Selasa, Rabu, Kamis, yang ngaji satu orang, udah saya ajarin aja, udah lebih 5 tahun, nambah ilmu buat saya. Ketika membahas wattakhadallahu Ibrahim khalila, Allah menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai kekasihnya. Jadi Nabi Ibrahim punya titel Khalilullah, punya titel Abul Anbiya, punya titel Abad Doifan. Abad Doifan itu bapaknya tamu. Nabi Ibrahim paling senang kedatangan tamu. Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena yang paling banyak jadi nabi dari keturunan Nabi Ibrahim. Meskipun sebelum Nabi Ibrahim pun juga banyak nabi-nabi, Nabi Nuh, Nabi Ilyas, Nabi Ilyas sampai sini ya, Nabi Bani Israel, Nabi Syith. Yang paling banyak dari keturunan Nabi Ibrahim, nabi dari golongan Bani Israel. Siapa? Bani Israel itu dari keturunan Nabi Yakub. Siapa Nabi Yakub itu? Nabi Yakub itu putra Nabi Ishak. Nabi Ishak putra Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Yakub itu cucunya Nabi Ibrahim alaihi salam. Makanya kita sering baca dalam Al-Quran, ya Bani Israel. Nabi Yakub itu punya 2 nama, satu Yakub, kedua Israel. Ya Bani Israel, wahai anak keturunan Nabi Yakub. Nabi Ibrahim senang kedatangan tamu. Bahkan beliau kalau di pagi hari belum ada tamu yang datang, beliau nggak nyarap, nunggu tamu. Kira-kira jam 9 belum ada tamu, dia jalan nyari orang yang belum nyarap. Udah nyarap belum? Udah nyarap belum? Ayo, kalau belum datang ke tempat saya, nyarap bareng. Nabi Ibrahim alaihissalam punya julukan Khalilullah, artinya kekasih Allah. Dengan kedermawanan beliau, ketika terjadi musim paceklik, susah makanan, orang-orang kampung pada datang ke rumahnya Nabi Ibrahim. Ada yang bawa piring, ada yang bawa lampan, ada yang bawa mangkok, nyari makanan. Kata Nabi Ibrahim, maaf, udah nggak ada apa-apa di rumah saya. Nanti ya, kalau ada makanan, kalian aku kasih tahu. Kemudian Nabi Ibrahim memanggil para pembantunya, manggil budak-budaknya, kumpul. Udah kumpul, kata Nabi Ibrahim,
kita kehabisan bahan makanan. Sianu berangkat ke negeri Mesir. Setiap setahun sekali kita dapat bantuan dari sahabat saya yang ada di Mesir. Dia orangnya dermawan. Berangkatlah kalian ke negeri Mesir. Kendaraannya onta. Berangkat sekian orang. Dan karung-karungnya bawa. Berangkat. Itu dari Palestina ke Mesir berapa hari ditempuh. Nggak tahu berapa ratus kilo jauh. Coba lihat aja di YouTube. Bang Bugar kan pintar. Dari Jakarta ke Madinah berapa juta kilometer. Bisa ketemu sama Bang Bugar. Ceritanya mereka sampai ke negeri Mesir, langsung mendatangi sahabat Nabi Ibrahim. Begitu udah ketemu sahabat Nabi Ibrahim, saya udah tahu kalian disuruh sama Ibrahim kan ya, untuk minta bahan makanan, untuk minta terigu, karena orang-orang sono makanannya bukan nasi tapi roti. Hanya bapak-bapak kalau kita ke Mekah, apalagi musim haji, itu orang-orang Arab makan roti doyan banget. Ada yang tajamnya segini roti. Ya kalau orang Indonesia menunya nggak cocok. Kata sahabat Nabi Ibrahim, saya nggak bakalan bisa ngasih bahan makanan. Karena Ibrahim kalau dikasih bahan makanan dibagikan sama tetangganya, dikasihkan sama tamu-tamunya. Saya pengennya bahan makanan itu diolah supaya dimakan oleh keluarga Ibrahim. Ibrahim ini orangnya senang bagi-bagi makanan. Maaf ya, kali ini saya tidak bakal ngasih. Udah pulang aja. Mereka pulang dalam keadaan karung-karungnya pada kosong. Udah di tengah-tengah perjalanan sampai ke daerah Bakha. Bakha itu suatu daerah yang banyak pasirnya. Mereka pada turun istirahat. Wah, kita gagal nih, tidak dapat apa-apa. Gimana kalau karung-karung kita diisi aja dengan pasir? Daripada kita malu pulang nggak bawa apa-apa, udah yang penting karung-karung kita ada isinya. Ya akhirnya karung diisi dengan pasir, kemudian dinaikin ke punggung onta. Tentunya itu ada.
Bapak sekalian, sedikit lagi tadi korban itu Nabi Ibrahim airnya diisi dengan pasir, dinaiki ke umum jalan, sudah sampai ke rumahnya Nabi Ibrahim. Pasir-pasir yang ada di umum dituruni, mereka mencari, takut dimarahin, suruh nyari bahan makanan, malah bawanya pasir. Nabi Ibrahim ketiduran. Kemudian istrinya Nabi Ibrahim, Siti Sarah, keluar melihat Harun ada isinya. Oh, dia senang. Begitu disamperin, dibuka, lah ini jadi tepung, jadi terigu putih, bagus. Kemudian Siti Sarah manggil yang biasa ditugaskan masak roti. Masak. Nabi Ibrahim bangun dari tidur mencium bau wangi masakan roti. Kata Nabi Ibrahim, dari mana nih bang makanan wangi amat? Kata Siti Sarah, dari sahabat jenengan yang ada di Mesir. Bukan, ini bukan dari sahabat saya di Mesir, tapi dari kekasihku yaitu Allah Azza wa Jalla. Aku tahu Sarah, Jibril membuka karung, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, itu pasir jadi terigu. Nah, disitulah Nabi Ibrahim dijuluki Khalilullah, kekasih Allah. Detail Khalilullah ada juga pada pribadi Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi yang lain selain Nabi Ibrahim, selain Nabi Muhammad, tidak ada titel Khalilullah. Makanya Nabi Muhammad itu titelnya Khalilullah, Safwatullah, Habibullah. Akan saya kalau berangkat yang saya sering baca salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Khalilullah, Assalamualaikum ya Safwatullah, Assalamualaikum ya Abul Qasim, Assalamualaikum ya Jadal Hasan wa Husain. Itu titel atau julukan Rasulullah SAW. Sekian para sekalian yang mudah-mudahan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.